welcome back to my channel. Kalau kamu mau daftar Jarum Beasiswa Plus, pastikan kamu harus menonton video ini. Nah, banyak yang nanya, kenapa sih harus dibuat tips dan trik untuk seleksi Jarum Beasiswa Plus? Emang sesulit itu ya? Tingkat kesulitannya tergantung teman-teman dan tergantung teman-teman membandingkan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa lainnya. Aku ngasih contoh di tahun 2014 ketika aku daftar Jarum Beasiswa Plus angkatan 30. Waktu itu jumlah pesertanya sekitar 1.500-an orang dan yang diterima sekitar 500 orang. Artinya 1:30. Kalau misalnya teman-teman mau menjadi beasiswan Jarum atau menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus, artinya teman-teman harus bisa mengalahkan 29 orang lainnya. Jadi 1:30 perbandingannya untuk bisa diterima di Jarum Beasiswa Plus. Cukup tertarik atau cukup menantang nih? Nah, jadi untuk Jarum Beasiswa Plus sendiri, seleksinya ada beberapa tahap. Jadi nggak seleksi berkas terus tiba-tiba langsung keterima gitu. Jadi tetap seleksinya melalui beberapa tahap itu. Yang pertama yaitu seleksi berkas. Nah, untuk di tahun 2020 ini, seleksi berkasnya deadline-nya sampai 16 Mei 2020. Nah, teman-teman bisa daftar sebelum itu, pastikan jangan melewati batas deadline. Tipsnya apa untuk tahap seleksi atau registrasi online ini? Yang pertama, teman-teman kan pasti disuruh untuk melengkapi berkas-berkas nih, mulai dari pas foto, terus udah itu CV, apalagi ya, sertifikat kayak gitu, terus udah itu KRS, IPK semester terakhir. Nah, itu semua harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nih nggak memenuhi syarat, ya mending nggak usah daftar aja, karena pasti nanti akan ditolak di tahap itu. Karena banyak nih waktu pas zaman aku daftar, dia merasa kayak misalnya IPK-nya minimal 3 gitu, dia di bawah 3, tapi dia tetap aja maksain daftar. Pada akhirnya juga nggak lolos di seleksi registrasi online. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba daftar, nggak apa, silakan aja daftar. Cuma nanti pasti akan ketahuan di tahap seleksi selanjutnya kayak gitu. Terus yang perlu di-highlight di sini, yang jadi dan yang karena umum banget jadi kesalahan adalah kalau misalnya deadline-nya misalnya tanggal 16 Mei 2020. Pasti akan banyak banget orang yang mengakses webnya di tanggal tersebut. Jadi usahain teman-teman udah ngupload berkasnya 2 atau 3 hari sebelum itu, biar nggak down webnya. Nah, soalnya kenapa? Misalnya teman-teman tanggal 16 nih baru ngupload, dan itu semua berkas teman-teman baru ngupload di hari tersebut dan webnya down, ya udah teman-teman sampai jam 12 malam nggak bisa ngupload dan akhirnya miss kesempatan itu. Soalnya kenapa? Sekalinya miss kesempatan Jarum Beasiswa Plus, nggak bisa daftar lagi tahun depannya. Soalnya Jarum Beasiswa Plus ini kan cuma diperuntukkan untuk mahasiswa S1 dan D4 yang ada di semester 4. Jadi kalau misalnya merasa tahun ini nggak lolos, nggak apa-apa, tahun depan bisa nyoba lagi. Ya nggak bisa lagi, karena tahun depan kan berarti udah semester 6 kayak gitu. Jadi kalau bisa disiapkan semaksimal mungkin di tahap awal ini. Soalnya kayak banyak orang yang sangat-sangat berpotensi, terus udah itu masuk kualifikasinya, cuma karena kesalahan-kesalahan simpel, misalnya nggak selektif pas lagi masukin berkas kayak gitu, ada aja yang kelewat, atau kalau nggak pas nguploadnya itu pas di hari-hari terakhir dan di menit-menit terakhir, akhirnya nggak bisa ke-upload semuanya, kemudian ya nggak lolos karena hal-hal sesimpel itu, padahal sebenarnya sudah memenuhi syarat kayak gitu. Jadi teman-teman, yang pertama adalah perlu memastikan semua berkasnya lengkap dan juga diupload sebelum hari H-nya. Itu tips yang pertama ya. Nggak ada tips khusus harus gimana pakai orang dalam dan lain sebagainya, karena aku nggak ada orang dalam, benar-benar pure mendaftar Jarum Beasiswa Plus sesuai dengan registrasi dan peraturan yang berlaku di situ. Terus udah itu tahap 2, setelah lolos registrasi online, teman-teman akan langsung dapat infonya via email, atau kalau misalnya masih belum percaya, nanti kan pas selesai daftar, teman-teman akan langsung otomatis dapat email yang menunjukkan di situ nomor registrasinya. Nah, kalau misalnya masih belum percaya nih, kira bener nggak ya ini di email, jangan-jangan emailnya bohongan kayak gitu, teman-teman bisa langsung mengecek nomor registrasinya atau nomor pesertanya itu ke webnya Jarum Beasiswa Plus. Nanti masukin nomornya, terus dicek, kalau misalnya di situ keterangannya lolos, ya berarti teman-teman lolos untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini teman-teman akan diumumkan akan tesnya itu di mana tempatnya dan jam berapa. Cuma jangan khawatir, tempatnya nggak harus langsung ke pusat, ke Jakarta kayak gitu. Jadi teman-teman yang misalnya lokasinya di luar Jakarta, nanti akan ada seleksi di tiap daerah masing-masing. Nah, jadi kalau waktu aku di Malang, ya tesnya juga di Malang kayak gitu, masih sama-sama di kota Malang, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Surabaya atau pergi ke Jakarta. Nah,
Untuk tesnya sendiri di tahun 2014 itu ada sekitar 1.200 orang untuk di wilayah Malang aja ya, belum sama di kota-kota lain. Dan waktu itu yang keterima cuma sekitar 10%-nya aja. 115 apa 120 kalau nggak salah ya. Nah, di hari waktu itu tesnya ngambil hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya Senin sampai Jumat nih kuliah, karena tesnya di hari Sabtu Minggu, jadi di hari libur. Dan pengumuman tesnya udah diumumkan dari beberapa minggu sebelumnya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Misalnya mau jalan-jalan kayak gitu, bisa di skip dulu karena waktunya memang ya nggak bisa milih hari kayak gitu. Adanya hari Sabtu Minggu dan di tanggal tersebut ya teman-teman harus bisa di tanggal tersebut kayak gitu. Terus udah itu tesnya dimulai dari pagi. Nah, tes yang pertama tuh apa? Tes pertama yaitu tes tulis. Tes tulis ini terbagi menjadi dua, yaitu tes TPA sama tes psikologi. Jadi yang pagi mulai jam 7, teman-teman harus datang ke sana untuk registrasi. Dan kalau misalnya disuruh datang jam 7, ya udah datang jam 7 aja. Karena ada banyak sekali orang yang daftar. Nah, itu tuh antri untuk bisa registrasinya aja kayaknya makan waktu setengah jam. Itu buat antri aja, terus nanti masuk ke dalam ruangan, nyari lagi tempat duduknya sesuai nomor urut. Itu antri lagi, lama lagi. Terus udah itu nanti ngisi tanda tangan kayak gitu, nanti nunggu lagi. Nah, biar nggak panik. Dan udah panik terus udah itu ada alat tulis yang nggak kebawa. Nah, untuk mencegah hal-hal kayak gitu mending datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan aja. Nah, jadi waktu itu ini melihat di tahun 2014 ya, karena nggak tahu regulasinya di tahun 2020 ini seperti apa, tapi kemungkinan nggak jauh beda ya antar tahun kayak gitu. Jadi untuk di tahun 2014 registrasi dimulai dari jam 7 dan dikasih waktu 1 jam sampai jam 8. Terus udah itu jam 8 akan dimulai tesnya, mulai dari pengisian biodata di LJK itu. Nah, sampai tesnya selesai sekitar jam 10. Nah, selama 2 jam itu ngisi apa aja sih? Itu tes tulis, tesnya TPA, dan itu semuanya pilihan ganda. Tes TPA-nya ya seperti tes TPA biasa. Nah, waktu dulu tuh aku persiapannya dari buku soal senam PTN. Nah, di situ ada soal TPA-nya. Ya udah ngisi dari situ, belajar dari situ aja. Terus udah itu sama soal-soal online itu udah sangat mencukupi. Yang penting teman-teman mencoba beberapa jenis soal, dan kadang-kadang apa yang saya pelajari dari online maupun dari buku itu benar-benar proses keluar kayak gitu, meskipun nggak semuanya sih, tapi kan teman-teman juga dapat banyak pengalaman ya kalau misalnya mencoba beberapa jenis soal, ya sebagian besar itu muncul kayak gitu. Terus jangan lupa untuk soalnya, jangan cuma mempelajari soal yang terbaru. Misal teman-teman tes tahun 2020, belajar soal tahun 2019 aja. Jangan, jadi benar-benar nyoba berbagai soal dari berbagai tahun kayak gitu. Soalnya kan ada yang soal sama diulang lagi, ada juga yang soal yang lama nggak diulang lagi, tapi ternyata justru soal itu yang dipakai di seleksi TPA Jarum Beasiswa Plus kayak gitu. Nah, udah itu jangan lupa bawa alat tulis, karena di sana memang disediain alat tulis sih, cuma terbatas kan. Kalau bisa teman-teman nggak bawa sama sekali, terus ternyata persediaan alat tulisnya habis dipinjem sama mahasiswa lain yang juga nggak bawa, kan ya nggak bisa ngisi apa-apa kayak gitu. Jadi kalau bisa ya tetap bawa alat tulis cadangannya, meskipun di sana disediakan, cuma ya jumlahnya nggak banyak kayak gitu. Terus udah itu pastikan teman-teman sudah latihan, jangan cuma latihan soal tapi juga latihan dari segi manajemen waktunya. Karena kenapa? Banyak banget lagi-lagi ya orang yang panik karena dia nggak memperhatikan jamnya. Jadi di awal udah dikasih tahu soal, misalnya soal paket A itu harus diselesaikan dalam waktu setengah jam. Cuma ternyata ada banyak anak-anak pintar yang dia nggak manajemen waktu, tiba-tiba dibilangin waktunya kurang 5 menit dan dia belum menjawab sebagian besar dari soalnya. Akhirnya sebagian besar soalnya yang sebenarnya dia bisa mendapatkan nilai yang banyak dari situ, akhirnya jadi nggak dapat nilai yang banyak dari situ karena dia panik kan ngerjain, ya udahlah asal aja karena nggak punya cukup waktu kayak gitu. Nah, jadi aku saranin sama teman-teman, pertama latihan manajemen waktu, yang kedua bawa jam tangan ya, jangan lupa, karena jam tangan ini penting. Oke, kalau misalnya di sana disediakan jam dan teman-teman punya akses yang pas misalnya di depan jamnya. Kalau misalnya ternyata pas di depan dinding terus nggak bisa lihat jam, ya satu-satunya yang bisa diandalkan adalah jam tangan sendiri kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikasih waktu nih 30 menit, 20 menit aja teman-teman pakai waktunya untuk menjawab soal, dan sisa 10 menit lainnya untuk ngecek-ngecek tuh jawaban yang misalnya kayak nggak terlalu yakin. Jadi teman-teman masih punya nih waktu 10 menit buat ngecek lagi. Oh, kayaknya tadi jawaban ini salah deh, aku perbaiki deh kayak gitu. Jadi masih ada waktunya di situ. Oke, terus
tes TPA ini ada 3 kalau nggak salah, tes matematik, terus udah itu tes kata dan lain sebagainya. Seperti tes TPA biasanya kok. Jadi teman-teman bisa lihat dari contoh-contoh soal tes TPA. Habis itu selesai tes TPA, teman-teman akan dikasih 2 lembar kertas HVS putih berbadan kosong sama dikasih pensil dan juga penghapus sih. Nah, di situ teman-teman akan disuruh menggambar 2 hal. Yang pertama disuruh menggambar pohon, dan yang kedua yaitu disuruh menggambar pohon sama satunya lagi orang. Nah, ini tipsnya untuk menggambar pohon. Teman-teman jangan menggambar pohon ya udah lurus biasa aja. Tapi teman-teman perlu menggambar misal pohonnya itu lebih detail. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita orangnya nggak asal-asalan ya udah asal jadi gitu. Tapi buat akarnya yang detail, di situ juga ada buahnya, daunnya juga detail di situ. Penjelasannya apa? Ini aku sharing di bawah untuk penjelasannya dari blog uraian dari segi psikologinya kayak apa ya. Aku belajar dari blog tersebut untuk tes gambarnya, termasuk juga sama tes koran. Jadi setelah menggambar pohon, setelah itu teman-teman disuruh menggambar orang di HVS selanjutnya. Nah, ketika menggambar orang ini, teman-teman jangan menggambar orang nggak melakukan apa-apa. Teman-teman harus menggambar orang lagi melakukan aktivitas. Itu menunjukkan kalau misalnya teman-teman bukan orang yang gabut, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalnya disuruh gambar orang, gambarlah seseorang lagi melakukan aktivitas. Waktu itu aku menggambar ibu rumah tangga lagi nyapu sambil gendong anak. Di sekitarnya juga ada kompor, piring, jadi dia menunjukkan multitasking, dia lagi masak juga sambil nyapu juga sambil gendong anak kayak gitu. Nah, teman-teman mau siapakah orangnya itu terserah, jadi nggak ada batasan kalau polisi artinya apa, kalau misalnya ibu rumah tangga artinya apa, yang penting orangnya harus lagi melakukan suatu aktivitas kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tes koran. Tes koran ini ada 10 gambar. Di situ nanti teman-teman disuruh melanjutkan gambar. Nah, untuk yang melanjutkan gambar ini nanti ada 2 jenis. Ada titik sama garis gitu, ada yang lengkung sama non lengkung ya. Jadi kalau untuk yang garisnya tidak melengkung, teman-teman di situ harus menggambar benda mati. Sementara kalau misalnya melengkung, teman-teman harus menggambar benda hidup. Hidup itu seperti apa? Bisa hewan, tumbuhan, atau manusia. Sementara yang benda mati ya barang-barang, misalnya kayak kayak apa ya? Kayak meja, kursi kayak gitu. Jangan kebalik ya. Terus udah itu untuk urutan pengisiannya juga bisa lihat di blog di bawah ini yang aku share di description videonya. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasannya kayak apa dan sekaligus bisa latihan dari blog tersebut kayak gitu. Nah, terus itu untuk tahap tes tulis. Nah, selesai tes tulis ini selesainya sekitar jam-jam 12. Terus teman-teman akan dikasih waktu istirahat, sholat, tapi bukan istirahat makan ya, jadi belum disediakan makan di situ. Nah, selama kita istirahat sholat, di situ ada psikolog dan timnya yang nanti akan mengecek hasil tesnya teman-teman semua. Waktu itu psikolognya dari UI sih, yang memang diundang langsung untuk bantu ngecekin hasil tesnya. Nanti teman-teman dikasih waktu sholat sekitar 1 jam kalau nggak salah, habis itu balik lagi ke ruangan. Terus di situ juga akan langsung diumumin siapa yang lolos ke tahap selanjutnya. Jadi di situ langsung ditulis nama sama asal universitasnya. Di situ langsung disebutin namanya. Dan dari 1.200-an orang itu yang lolos paling cuma berapa ratus, 115 apa 120 kalau nggak salah, itu di tahun 2014 ya. Nah, terus yang nggak lolos dipersilakan untuk pulang. Nah, yang lolos ini nanti disuruh maju ke bagian depan dan dikasih pengarahan lebih lanjut, sekaligus dikasih makan siang. Nah, jadi makan siang baru dikasih pas itu sekitar jam-jam 1:30 gitu baru dapat makan siang. Nah, jadi yang dikasih makan siang adalah yang lolos, yang nggak lolos ya udah disuruh pulang untuk makan di rumahnya masing-masing kayak gitu. Nah, setelah lolos akan masuk ke tahap 3. Jadi tahap 3 ini langsung di hari yang sama. Jadi teman-teman harus fit di situ. Setelah makan langsung dikasih pengarahan masuk ke tahap 3. Tahap 3 ini adalah leadership group discussion. Jadi di leadership group discussion ini teman-teman akan dikasih 1 buah topik. Jadi di situ ada berita yang kayaknya bisa banget buat didebatin. Nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Waktu itu lupa ada berapa kelompok, cuma yang pasti di setiap kelompok ada sekitar 10-11 orang. Nah, nanti ada 1 orang jurinya kayak gitu, dari psikolog juga. Nah, nanti kita setelah dibagi jadi 10-11 orang di 1 kelompok itu, kita akan dibagi 1 topik yang tadi saya bilang berita itu. Nah, nanti kita harus menentukan kita akan menjadi kelompok yang pro atau kelompok yang kontra. Kalau pro alasannya apa, kalau kontra alasannya apa.
Nah, setelah itu baru kita akan mempresentasikan. Nah, nanti pas presentasi, setiap orang harus mendapat kesempatan ngomong, dan nanti akan ada satu orang jadi moderatornya. Nah, yang difokuskan di sini adalah fokus group discussion, khususnya leadership group discussion. Nah, di sini karena tujuannya adalah leadership, jadi teman-teman harus menunjukkan kemampuan untuk bisa memimpin suatu grup. Ini saya ngasih contoh ya, saya nggak tahu kalau kelompok lain, cuma di kelompok saya seperti ini. Awalnya waktu itu tentang masalah relokasi Teluk Benua, dan waktu itu kelompok saya semuanya dari 11 orang, sebanyak 10 orangnya itu kontra, jadi nggak mau dilakukan relokasi Teluk Benua itu dengan alasan bla 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 kan. Terus udah itu saya merasa kayaknya ini tuh bisa nih dapat buatin pro-nya. Akhirnya ya udah saya berusaha ngomong di situ, nyampaikan kalau saya menurut saya ini harusnya pro dengan alasan 1 2 3 4 5 kayak gitu, dan itu alasan-alasannya harus yang benar-benar kuat untuk mengalahkan alasan yang sebelumnya disampaikan oleh yang tim kontra. Jadi sebelum teman-teman presentasi ke depan, teman-teman harus meyakinkan teman satu grupnya sendiri. Jangan sampai di satu grup itu ada yang aku sebenarnya tetap pengen kontra nih, nggak mau pro. Jadi teman-teman harus meyakinkan sudut pandang orang-orang yang ada di grup itu dulu. Nah, akhirnya dari 11 orang itu yang asalnya kontra semua dan cuma aku yang pro, akhirnya jadi 11 orang ini ikut pro semua. Akhirnya ikut pro semua, akhirnya ngikut dengan apa yang aku bilang. Oh iya, kayaknya benar juga ya, gitu. Nah, teman-teman harus bisa kayak gitu, karena itu menunjukkan kemampuan teman-teman untuk memimpin suatu grup, kayak gitu. Jangan sampai, pokoknya aku mau pro, aku nggak mau tahu kamu kalau mau kontra, pokoknya aku pro. Itu leadershipnya juga nggak dapat. Teman-teman namanya diktator, bukan leadership kayak gitu. Nah, yang paling pasti dalam setiap kelompok akan selalu ada orang yang bisa memimpin grup, dan akan ada selalu orang yang jadi follower. Jadi waktu itu gini, ketika saya berada di grup, sebenarnya yang ide kontra itu awalnya cuma diajukan sama 2-3 orang, dan sementara orang-orang yang lain pas dibilangin aku akan mau kontra dengan alasan bla bla bla, terus orang-orang yang lain bilang oh iya benar, oh iya soalnya juga gitu, oh iya benar, yang lain tuh oh iya oke kayak gitu aja, kayak gitu. Nah, dan yang pro itu cuma aku aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau mengalahkan pendapat yang kontra dan aku itu pro, aku cukup mengalahkan orang-orang yang punya pendapat kontra, yang leadernya kontra ini loh, yang 3 orang tadi. Ketika sudah bisa meyakinkan 3 orang ini, yang pasti followernya yang lain pasti akan ngikutin juga kayak gitu. Nah, udah di situ, oke, aku udah bisa dapat poin sebagai leadership dari leadership group discussion tadi. Udah itu, kita kemudian akan antri untuk presentasi. Nah, untuk presentasinya ini, nanti setiap kelompok presentasi, nanti ada moderatornya. Habis kita presentasi, lalu nanti ada tanya jawab, dan diusahakan setiap orang untuk menjawab gitu. Sebenarnya kayak kesempatan, semua orang dapat kesempatan menjawab, cuma biasanya ketika lagi di tanya jawab akan ada selalu satu orang yang mendominasi. Dan ini juga yang penting, bahwa ketika kita dapat kesempatan untuk menjawab, jangan kita yang jawab terus menerus, itu juga nggak menunjukkan leadershipnya kita sih akhirnya, tapi kayak kita mendominasi di situ. Jadi kita memang menjawab, tapi kita juga memberikan kesempatan ke orang lain. Misalnya menurut saya begini, habis itu kita berikan kesempatan ke orang lain untuk menjawab juga. Jadi jangan semua kita makan gitu loh jawabannya, karena itu juga nggak membaguskan nilai kita. Nah, setelah selesai tahap itu, kemudian kita akan masuk ke tahap wawancara. Nah, apa aja sih yang bakal ditanyain di tahap wawancara? Ini tahap terakhir ya, wawancara. Aku akan jelasin di vlog selanjutnya. Bye.